Hai, selamat datang di podcast Ngejus Mik, alias ngenalin jurusan mikrobiologi. Lulusan mikrobiologi itu bisa jadi apa aja kok. Nah, salah satunya tuh jadi entrepreneur dan buat startup yang sekarang lagi populer banget tuh, sampai jadi judul drama Korea. Jurusan mikrobiologi itu jurusan yang pelajari ilmu-ilmu tentang mikrobiologi, mulai dari jenis-jenis mikroba kayak bakteri, jamur, sampai virus. Terus belajar tentang gimana struktur dari mikroba itu, gimana cara hidupnya, sampai manfaat-manfaat dari mikroba tersebut bagi manusia dan lingkungan. Nah, sedangkan untuk entrepreneur itu adalah seseorang yang melakukan kegiatan wirausaha. Kalau entrepreneurship itu skill yang sebenarnya tuh harus dimiliki oleh siapa aja, apapun kerjaannya, apalagi di masa sekarang ini. Nah, kalau ngomongin entrepreneurship, pasti keinget satu tuh, kata yang lagi populer sekarang, startup. Nah, startup itu tuh beda sama wirausaha biasa. Kenapa? Karena kalau startup itu, fokusnya adalah gimana kita buat usaha yang bisa jadi solusi untuk suatu masalah yang ada saat ini. Jadi kalau startup itu, awalnya itu dari masalah yang ada dulu. Walaupun entrepreneurship skill itu harus dimiliki setiap orang, tapi entrepreneurship itu nggak buat semua orang. Karena nggak semua orang punya kemampuan itu. Kan kemampuan semua orang beda-beda. Dan nggak semua orang juga punya tujuan hidup pengen buat usaha. Tujuan hidup orang juga beda-beda, ya nggak? Tapi kalau misalnya kalian pengen tuh buat usaha dan bangun startup gitu, kita harus betul-betul tertarik dulu sama masalah yang kita ingin selesaikan. Biar kita bisa dapat solusi, dan tentunya jangan lupa kita juga harus selalu belajar, selalu ngembangin diri biar solusi-solusi yang ada itu inovatif untuk saat ini. Nah, karena startup itu fokusnya menyelesaikan masalah, saat ini kan banyak banget nih masalah yang ada yang berhubungan sama kesehatan, lingkungan, energi, pangan, bahan baku, terutama di masa-masa pandemi ini. Nah, ilmu-ilmu yang dipelajari di mikrobiologi bisa banget dipakai buat memecahkan masalah-masalah tersebut. Lulusan mikrobiologi tuh nggak selamanya kerja di laboratorium aja. Iya sih, neliti mikrobanya di lab. Tapi informasi yang kita dapat dari hasil penelitian bisa banget kita pakai buat jadi solusi. Misalnya, senyawa hasil metabolisme mikroba kayak yogurt tuh kita taunya dari lab juga kan. Tapi itu bisa dijual dan bisa dijadiin usaha. Bahkan sebenarnya meskipun nanti startup atau usaha yang kita buat nggak berhubungan sama mikrobiologi, tapi sebagai lulusan mikrobiologi kita juga udah dapat modal-modal lain selain belajar dari ilmu-ilmu mikrobiologi. Contohnya tuh communication skill. Karena lulusan mikrobiologi tuh harus bisa jelasin hasil penelitiannya ke banyak orang agar ilmu yang didapat tuh nggak berhenti di dirinya sendiri. Terus kita juga jadi detail oriented karena kita udah terbiasa meneliti objek-objek kecil. Kita juga dapat interpersonal skill karena dengan kita belajar di laboratorium, kita tuh belajar cara bekerja sama yang baik dengan teman-teman kita. Terus kita juga dapat logical thinking skill, math skill, observation skill, problem solving skill, dan time management skill yang didapat dari belajar mikrobiologi dan melakukan penelitian. Nah, yang menariknya lagi, kita juga bisa belajar dari sifat mikroba itu sendiri untuk diri kita. Sifat mikroba itu mereka tuh kreatif karena mereka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi tempat dan mencari lingkungan di mana mereka dapat bertahan hidup. Mereka juga resilient karena mereka tuh harus bisa bertahan hidup dengan berbagai perubahan lingkungan yang terjadi. Terus mereka juga punya kemampuan networking yang baik. Mereka bisa bekerja sama antara mikroba biar mereka sama-sama bisa bertahan hidup. Nah, dari belajar dari sifat mikroba ini ataupun modal-modal lain yang tadi aku udah sebutin itu tuh bisa kita pakai juga untuk membangun usaha dan startup kita. Karena ngebangun startup itu nggak mudah. Kita perlu banyak modal. Nah, karena itu kita harus bisa tetap berjuang, gak gampang menyerah, kreatif, punya kemampuan menyelesaikan masalah yang baik, dan kita juga harus bisa kerjasama sama orang lain dan ngebangun koneksi. Kenapa?
Karena tanpa bantuan orang lain, startup kita itu nggak mungkin kebentuk. Nah, dari tadi kan aku ngejelasin tuh, kalau lulusan mikrobiologi bisa jadi pengusaha, bisa jadi entrepreneur. Kalian pasti penasaran ya, emangnya ada startup yang berhubungan sama mikrobiologi? Soalnya startup yang sering kita dengar kan kayak nggak ada hubungannya sama mikrobiologi. Atau kalian mikir, palingan adanya juga di luar negeri yang teknologinya lebih maju. Enggak kok. Di Indonesia tuh udah ada kok startup yang berhubungan sama mikrobiologi. Contohnya nih, kalau misalnya kita mau menyelesaikan masalah kesehatan. Ada loh startup berbasis mikrobiologi yang namanya Sheet Health, yang ngebuat semacam suplemen atau pil yang isinya bakteri probiotik yang berguna buat kesehatan dan dijual untuk masyarakat. Atau tentang masalah bahan baku. Ada kok startup yang ngejual yang bikin fabric, perabotan, bahkan sampai bahan material dari jamur dengan memanfaatkan miselium yang dimiliki oleh jamur. Nama startupnya itu Mycotech. Keren kan? Masih banyak loh contoh-contoh lainnya. Mau contoh lain? Itu tuh kayak Nusantik yang buat usaha melihat kesehatan kulit dari mikroba yang ada di kulit kita. Atau Mushroom yang membuat usaha pertanian jamur, dan masih banyak lagi. Nah, gimana? Udah lebih terbuka kan pikirannya? Semoga kalian paham dan semoga podcast ini bisa meyakinkan kalian kalau lulusan mikrobiologi bisa jadi apa aja, salah satunya jadi entrepreneur. Jadi, percaya aja sama diri kalian sendiri. Nah, sekian buat podcast kali ini. Bye-bye, sampai ketemu di episode Ngejus Mic yang lain.